Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiana Puspitasari, peserta pelatihan Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 8 Kabupaten Bondowoso 2023. Ini adalah Learning Journal hari pertama. Hari ini adalah hari pertama Latsar untuk distance learning pada tanggal 28 Juli 2023. Hari ini Jumat. Jadi jadwal sebenarnya akan dimulai jam 8, dimulai dengan Zoom, akan tetapi karena WI-nya minta geser, akhirnya kita nanti Zoom-nya jam setengah 2. Dan jam 8 ini kami diberi tugas, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya video kebangsaan, visualisasi bangsa, dan yang satunya adalah tugas individu, meresum agenda 1 modul, 3 modul. Modulnya tentang wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan bela negara. Untuk tugas resum, jadi dari situ, hasil dari resum itu saya mendapatkan tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu ada wawasan bangsa dan wawasan Nusantara, mulai dari sejarah Indonesia, pergerakan awal Indonesia, terus juga mengenai susunan peraturan, hierarki peraturan atau undang-undang di Indonesia, dimulai dari Pancasila. Jadi semua undang-undang tidak ada yang boleh berbeda dengan, maksudnya menyalahi Pancasila. Di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dimana nanti juga ya. Lalu juga di situ ada terkait bangsa negara, ada lambang negara, gimana itu mencakup bendera negara, bendera merah putih, bahasa negara bahasa Indonesia, lambang negara Garuda, Pancasila, dan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Ya, di topik mengenai wawasan kebangsaan itu adalah mengenai tentang Indonesia itu sendiri, bangsa seperti apa, negara seperti apa, dengan bentuk negaranya yang merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua adalah mengenai isu-isu kontemporer. Jadi modul 2 itu membahas mengenai perubahan, bahwa di dunia ini akan selalu berubah, dan kita sebagai seorang PNS dalam menjalankan tugasnya itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melayani masyarakat. Tapi sementara kondisi akan terus berubah, jadi kita memang dituntut untuk bagaimana supaya kita itu tidak terhanyut dalam konteks negatif dari perubahan itu sendiri. Memang perubahan itu sendiri ada yang bisa bagus, ada yang bisa membawa bagus seperti teknologi, ada juga yang bisa membuat perubahan itu buruk, yang mungkin suatu saat dia bisa mengganggu kestabilan negara, mengganggu kita sebagai warga negara juga, sebagai manusia. Jadi itu dikenalkan juga mengenai perubahan lingkungan strategi, itu mulai dari diri sendiri, terus keluarga, society, nasional, dan global. Nah, untuk menghadapi perubahan itu modal insani itu sangat diperlukan. Modal insani adalah modal dari diri kita, mulai dari badan dan fisik, mental yang sehat, rohani yang sehat, etika, moral yang bagus, dan juga pemahaman mengenai kearifan lokal warga kita, tentang jati diri kita sebagai manusia, sebagai bangsa itu seperti apa. Lalu isu-isu kontemporer yang mungkin mengganggu AGHT, ancaman, gangguan, halangan, dan tantangan untuk negara. Yang pertama adalah korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, perang proksi, dan komunikasi massa seperti ini baru, memang maksudnya nggak baru juga sih, maksudnya dia itu lebih ke kayak cyberbully, kejahatan digital, hoax, terutama hoax memang. Jadi saya terutama di bidang promosi kesehatan senang sekali menemukan hoax terkait kesehatan, dan itu dampaknya fatal, mulai dari kasus emergensi atau kasus kedaruratan di warga yang tidak langsung dikirim orang itu ke Fasyankes. Seperti misalnya ada yang muntah darah, dia lebih percaya bahwa dia kena santet daripada TBC.
Ya, mungkin sih bisa TBC, mungkin sih bisa santet, tapi alangkah baiknya jika dia dirawat dulu. Bahkan ada yang sedang dalam pengobatan TBC karena dia percaya kanan kiri ada mungkin hoax atau gimana, akhirnya dia putus obat dan memilih pergi ke dukun. Ya, 1 tahun kemudian dia minta darah. Akhirnya kembali lagi ke puskesmas dengan kondisi yang lebih parah, yang dimana dulu itu andai kata dia lanjut pengobatannya dia sembuh, tapi enggak, ini dia ngulang dari awal. Nah, untuk itu kita perlu untuk menganalisa isu tersebut. Jadi tekniknya ada isu kritikal, ada tapisan itu, ada juga analisis isu, dimana di dalamnya juga menyangkut seperti analisa SWOT. Terus kita juga perlu memilih mana isu yang mau kita atasi dengan misalnya USG, penutupan prioritas, mencari akar masalahnya dengan metode Ishikawa atau Fishbone. Itu juga ada di model ini. Lalu untuk model ketiga, penekanannya tentang bela negara, seperti tercantum pada UUD 45 mengenai bahwa warga negara berhak dan wajib menjalankan bela negara. Nah, di sini bela negara tidak harus, konteksnya tidak harus wamil seperti negara-negara tetangga, tapi kalau di Indonesia itu bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contohnya saya sebagai PNS bidang kesehatan, bela negara kami adalah kami memberikan pelayanan kesehatan kepada warga, kami melakukan klarifikasi hoax, edukasi kepada warga, terutama menyangkut hoax, karena memang di tempat kami itu yang lumayan gencar ya terkait hoax itu. Jadi di sini di bela negara, modul tentang bela negara membahas tentang kewaspadaan dini juga, tentang bagaimana cara menjaga kesatuan dan persatuan negara, yaitu adalah bela negara. Apapun bentuknya, bagaimana caranya, yaitu adalah ada di bela negara. Lalu tugas selanjutnya kita juga mendapat tugas video mengenai wawasan kebangsaan. Untuk itu setelah Zoom kemarin, jadi kemarin akhirnya kami Zoom jam 1:30 di Disnas Peternakan dan Perikanan, kelompok kami di sana Zoomnya. Setelah Zoom dan mendapatkan pengarahan mengenai tugas-tugas yang masih kamu belum paham, kami kemudian setelah Zoom mengerjakan tugas yang video. Yang video itu untuk kelompok saya bersama Mas Bekti dan Mbak Olivia membahas mengenai kekayaan tentang wawasan kebangsaan mengenai kuliner. Jadi betapa kayanya kuliner kita, betapa kita bisa mencintai negara kita mulai dari mungkin kita suka sama makanannya, betapa makanan itu sebenarnya bukan hanya sekedar pengenyang perut aja, tapi memang di situ ada budaya. Makanya setiap makanan, setiap daerah, setiap negara itu berbeda, karena di situ ada budaya yang menunjukkan kearifan lokal orang-orang yang membuatnya, menunjukkan bagaimana kemajuan peradaban dari suatu bangsa itu memang dilihat salah satunya dari makanannya. Ya, jadi kami ambil isu tentang makanan Nusantara. Gitu. Ya, demikian Learning Journal hari pertama Distance Learning pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 8 Kabupaten Bondowoso tahun 2023. Saya Maulid dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, itu dari Learning Journal. Terima kasih.